Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya S.H. Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah adik-adik Paksi pergi tidur, Paksi masih tetap duduk di ruang dalam sambil menunggu kedatangan Pangeran Benowo. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Pakaianmu kusut dan kotor, Paksi. Tetapi Paksi tertawa, katanya. Aku terbiasa memakai pakaian selembar ini untuk beberapa hari, Bu. Kemudian mencucinya di kali sambil berjemur menunggu pakaian ini kering. Kok sekarang ada di rumah, Paksi? Suasananya tentu berbeda. Terserahlah kepadamu, berkata ibunya kemudian. Tetapi beristirahatlah. Baik, Bu, jawab Paksi. Tetapi sebelum Paksi beringsut, ia mendengar derap kaki kuda memasuki halaman rumahnya. Paksi menjadi termangu-mangu sejenak. Namun kuda itu hanya seekor dan langsung berlari ke belakang. Paksi pun tahu bahwa yang datang itu adalah pembantunya yang tadi menjalankan perintah ayahnya membawa isyarat sandi. Benarnya lah ayah Paksi yang juga mendengar derap kaki kuda itu langsung keluar dari biliknya, membuka pintu butulan dan bertanya sambil berdiri di pintu butulan. Bagaimana? Sudah Kitumenggung, jawab orang itu. Bagus, berkata Kitumenggung tanpa keluar dari pintu butulan. Setelah menutup pintu butulan, maka ayah Paksi pun segera kembali ke dalam biliknya. Sekilas ia mandang Paksi yang masih duduk di ruang dalam bersama ibunya, tetapi ia sama sekali tidak bertanya. Paksi menarik napas panjang, tapi ia pun tidak bertanya apa-apa pula. Ia hanya memandangi ayahnya yang kembali masuk ke dalam biliknya. Ternyata ayah juga belum tidur, berkata Paksi dalam hatinya. Paksi pun tahu bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh ayahnya dengan cepat. Agaknya ayahnya juga tidak ingin terlambat. Namun Paksi tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh ayahnya itu. Tapi tentu ada hubungannya dengan cincin yang baru saja dibawanya pulang. Karena itu Paksi menjadi gelisah. Ia berharap Pangeran Benowo akan datang mendahului rencana ayahnya itu. Tetapi ibunya pun telah bertanya lagi kepadanya, beristirahatlah Paksi, bukankah kau letih? Paksi tersenyum, katanya, baik Bu, aku akan beristirahat, tapi beberapa saat lagi fajar akan menyingsing. Masih ada waktu meskipun hanya sedikit. Paksi memang pergi ke biliknya, tapi ia tidak berbaring, apalagi memejamkan matanya. Paksi mengangkat wajahnya ketika ia mendengar derap kaki kuda berapa ekor, tetapi kemudian ia justru menjadi bimbang. Siapakah yang datang itu? Pangeran Benowo atau orang-orang yang telah menerima isyarat ayahnya? Di luar sadarnya, Paksi tiba-tiba saja meraih tongkatnya yang disandarkannya dekat pembaringan. Jika orang-orang itu bukan Pangeran Benowo dan akan mengambil cincin itu, aku harus mencegahnya apapun yang terjadi, berkata Paksi dalam hatinya sejenak menunggu. Bahkan Paksi pun kemudian telah berdiri di pintu biliknya. Sejenak kemudian terdengar pintu peringgitan diketuk orang. Agaknya beberapa orang telah naik ke pendopo dan langsung ke peringgitan. Karena tidak segera ada jawaban, maka pintu itu telah diketuk lagi lebih keras. Ibu Paksi pun telah berada di biliknya pula. Dengan nada cemas ibunya itu berkata, Kakang Tumenggung, Kakang dengar orang mengetuk pintu. Ya, jawab Kitumenggung.
Siapakah mereka itu? Bertanya istrinya. Ki Tumenggung bangkit dari pembaringannya, disambarnya kerisnya dan dikenakannya di punggungnya. Sambil mengenakan bajunya ia bertanya, "Siapa di luar?" "Aku Ki Tumenggung," terdengar jawaban. "Apakah kalian tidak dapat datang besok? Ini bukan waktunya untuk datang ke rumah seseorang." Paksi mendengar kata-kata ayahnya itu. Dengan demikian Paksi tahu bahwa yang datang itu tentu bukan orang-orang yang memang ditunggu oleh ayahnya, kecuali jika mereka dengan sengaja membuat satu permainan. Tapi ketukan pintu itu terdengar lagi. Terdengar suara di luar pintu. "Ada sesuatu yang sangat penting, Ki Tumenggung. Bukalah pintumu. Datanglah besok pagi. Aku perlu sekarang, bukankah pintumu, atau aku akan bukanya sendiri." Ki Tumenggung menjadi bimbang meskipun sudah menyelipkan keris di punggungnya. Ki Tumenggung masih menyambar tombak pendek di pelonconya. Sementara itu Paksi pun telah keluar dari biliknya pula. Bahkan adik laki-lakinya yang juga menggenggam tombak pendek. Ki Tumenggung memang nampak ragu-ragu, namun terdengar suara di luar. "Ki Tumenggung, bukalah pintunya, yang datang adalah Pangeran Benowo." Paksi menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak seorang pun yang perhatikannya, karena orang-orang di ruang dalam itu memusatkan perhatian kepada pintu pinggitan yang tertutup rapat dan diselarak dari dalam. Ki Tumenggung benar-benar menjadi tegang, bahkan ia pun telah berpaling. Dipandanginya Paksi dan adik Paksi itu berganti-ganti, namun ayah Paksi tidak mengatakan sesuatu. "Ki Tumenggung," terdengar suara yang lain. Paksi langsung dapat mengenali suara itu, suara Wijang, tapi ia tentu datang sebagai Pangeran Benowo. "Aku datang untuk satu keperluan yang penting. Tolong Ki Tumenggung, bukalah pintu rumahmu. Aku bukan perampok yang akan merampok kekayaanmu." Ki Tumenggung masih saja ragu-ragu. Ki Tumenggung berdiri di belakangnya dengan tubuh gemetar, sementara itu Paksi dan adiknya berdiri tegak di depan bilik mereka masing-masing. Namun Ki Tumenggung tidak mempunyai pilihan lain. Ia pun kemudian melangkah perlahan-lahan ke pintu peringgitan. "Kakang," desis Nyi Tumenggung, "masuklah ke dalam bilik Nyi." Nyi Tumenggung yang masih saja berdiri dengan gemetar. Paksilah yang kemudian mendekatinya, dibimbingnya ibunya masuk ke dalam biliknya. Sebaiknya ibu berada di dalam bilik saja. Nyi Tumenggung masih saja ragu-ragu, tapi Paksi membimbingnya dan bahkan sedikit mendorongnya, sehingga ibunya itu pun kemudian masuk dalam biliknya. Ki Tumenggung pun kemudian telah mengangkat selarak pintu rumahnya. Demikian pintu terbuka, maka Ki Tumenggung melangkah mundur sambil mengangguk dalam-dalam. "Pangeran Benowo," desis Ki Tumenggung, "bukankah namaku telah disebut? Hamba pangeran, tapi hamba masih ragu-ragu. Di zaman seperti ini banyak orang-orang yang memanfaatkan nama-nama orang penting untuk mengelabui orang lain." Pangeran Benowo tersenyum, katanya. "Aku mengerti Ki Tumenggung. Aku tidak menyalahkan Ki Tumenggung yang berhati-hati, sehingga Ki Tumenggung harus membawa tombak untuk menyambut kedatanganku. Hamba mohon ampun pangeran. Barangkali Ki Tumenggung dapat menyimpan tombak pendek itu." "Hamba pangeran." Ketika Ki Tumenggung kemudian meletakkan tombaknya dalam pelonconya, maka Pangeran Benowo pun bertanya, "Apakah kedua anak muda itu anak Ki Tumenggung?" "Hamba pangeran," jawab Ki. "Aku melihat keduanya agak berbeda, tapi mungkin yang aku lihat hanya wujud lahiriahnya saja. Yang satu berpakaian wajar di malam hari, sedangkan yang lain berpakaian agak aneh, kusut dan kumal." Ki Tumenggung memandang Paksi sekilas. Pakaiannya memang kusut dan kumal, tapi ia tidak menyangka bahwa Pangeran Benowo bakal datang malam itu dan sempat memperhatikan pakaian Paksi. Paksi sendiri mandang Pangeran Benowo yang tersenyum.
Pangeran Benowo yang dikenalnya bernama Wijang itu berpakaian lengkap sebagaimana seorang pangeran. Meskipun di malam hari, tetapi Pangeran Benowo memang hadir sebagai pangeran, diiringi oleh beberapa orang pengawal. Karena Kitumenggung sulit untuk menjawab pertanyaan itu, maka Pangeran Benowo pun kemudian berkata, "Sudahlah, mungkin anak Kitumenggung yang satu itu memang lebih senang berpenampilan aneh seperti seorang pengembara." "Hamba pangeran," sahut Kitumenggung sambil membungkuk hormat. "Nah Kitumenggung, aku minta maaf bahwa malam-malam begini aku datang ke rumah Kitumenggung. Ada sesuatu yang penting sekali yang harus aku bicarakan, menyangkut masa depan dari kerajaan Padang." Jantung Kitumenggung menjadi berdebar-debar. Dengan nada dalam, Kitumenggung bertanya, "Apakah titah pangeran?" "Kitumenggung, selagi aku samadi, maka aku telah menerima satu syarat yang sangat mendebarkan jantungku." Seakan-akan ada suara yang mendengking di telingaku bahwa sebuah bintang akan jatuh dari langit. Pangeran Benowo itu terdiam sejenak, namun kemudian katanya, "Rasa-rasanya ada pula yang mendorongku keluar sanggar. Benarnya lah aku telah melihat sebuah bintang kecil yang melayang di langit dan jatuh di pemukiman bumi. Aku tidak tahu dengan pasti arti dari syarat itu. Tapi pada waktu yang hampir bersamaan, Kiai Waskito Nujum istana telah datang menemuiku. Justru saat aku masih berdiri di halaman sanggar, Kiai Waskito juga menerima isyarat yang menurut pendapatnya sangat penting. Cincin kerajaan yang hilang telah kembali ke Padang, tetapi tidak langsung masuk ke bangsa pusaka. Aku masih harus mengambil cincin itu." Jantung Kitumenggung menjadi semakin berdebaran, arus darahnya bagaikan arus banjir bandang dalam nadinya. "Kitumenggung," berkata Pangeran Benowo, "menurut petunjuk Kiai Waskito serta isyarat yang aku terima, maka aku harus mengikuti cahaya yang menyala seperti pelita menyusuri jalan-jalan kota. Meskipun mula-mula aku tidak melihat pelita itu, tetapi aku pun telah bersiap bersama beberapa pengawal. Ternyata petunjuk Ki Waskito itu benar. Beberapa saat kemudian, aku memang melihat cahaya api seperti pelita yang keluar dari bangsa pusaka. Aku dan para pengawalku mengikuti nyala pelita itu. Aku sendiri tidak menyangka bahwa pelita itu akhirnya masuk ke halaman rumah ini dan bahkan masuk ke dalam, menyusup pintu meskipun pintunya tidak terbuka. Keringat dingin telah mengalir di punggung Kitumenggung. Namun dengan gagap Kitumenggung itu menjawab, "Ampun pangeran, hamba tidak mengerti apa yang pangeran maksudkan." "Kitumenggung, cincin kerajaan itu sekarang ada di sini. Nah, jika Kitumenggung menyimpan cincin itu, tolong berikan cincin itu kepadaku. Aku atas nama ayah Anda akan sangat berterima kasih. Besok aku akan melaporkannya kepada ayah Anda, agar ayah Anda itu sendiri memanggil Kitumenggung menghadap. Tapi hamba mohon ampun, hamba sama sekali tidak tahu menahu tentang cincin kerajaan itu, pangeran." "Maaf Kitumenggung, bukannya aku tidak percaya kepada Kitumenggung. Tapi barangkali Kitumenggung kilaf. Tolong, apakah cincin itu ada di sini atau tidak?" Wajah Kitumenggung menjadi tegang, sementara Pangeran Benowo telah memberi syarat kepada seorang yang menyertainya sambil berkata, "Kiai, kemarilah." Seorang tua yang jambang kumis dan janggutnya sudah bercampur putih melangkah maju, matanya nampak sayu, sebuah tongkat bambu digenggamnya dengan tangan kirinya. "Ampun pangeran," desis orang itu. "Nah, katakan di mana cincin itu berada." Orang itu mengangkat wajahnya, kemudian dimiringkan kepalanya, seakan-akan ia sedang mendengarkan sesuatu. "Cincin itu ada di sini, pangeran." Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam. Dipandanginya Kitumenggung dengan tajamnya, katanya, "Nah, kau dengar Kitumenggung, cincin itu ada di sini. Tapi pangeran, hamba tidak tahu apakah sebenarnya yang pangeran kehendaki. Hamba sama sekali tidak tahu tentang cincin yang pangeran maksudkan."
Kyai, apakah Kitumenggung atau kau yang telah berbohong? Ampun pangeran, hamba sama sekali tidak berani berbohong. Tiba-tiba saja orang yang disebut Ki Waskita itu mandang Paksi dengan tanpa berkedip. Bahkan kemudian orang itu maju selangkah mendekatinya. Paksi memang terkejut melihat kehadiran orang itu. Orang itu telah dikenalnya dengan baik. Karena orang itu adalah Ki Martobriwo, tetapi penampilannya yang berbeda. Serta kehadirannya di rumahnya itu memang membuat Paksi juga bertanya-tanya. Ki Martobriwo nampak jauh lebih tua dari yang dikenalnya, yang membuat jambang, kumis, dan janggutnya menjadi bercampur putih. Bahkan nampak di punggungnya sedikit bongkok bertumpu pada sebatang tongkat bambu. Beberapa saat setelah Paksi berpisah dengan Wijang, ia masih sempat duduk di pinggir alun-alun beberapa lama. Baru kemudian ia meninggalkan Ki Martobriwo itu untuk pulang sambil membawa cincin bermata 3 itu. Agaknya Ki Martobriwo seorang yang dekat dengan Pangeran Benowo, berkata Paksi dalam hatinya. Dalam pada itu Ki Martobriwo yang oleh Pangeran Benowo disebut Kyai Waskita itu pun mendekati Paksi sambil berkata, "Nah, anak muda, aku melihat getar yang lain pada sorot matamu. Mengapa kau menjadi sangat gelisah dan ketakutan?" Paksi benar-benar menjadi bingung sementara Kyai Waskita melangkah semakin dekat. "Aku melihat hubungan anak ini dengan cincin itu, Pangeran. Kemudian aku melihat pula hubungan Kitumenggung dengan cincin itu pula." Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam, namun suaranya masih tetap bernada rendah. "Kitumenggung, jangan mempersulit tugasku. Atau ayahanda sendiri yang harus datang kemari? Bukankah itu tidak sewajarnya bahwa seorang raja harus turun dari istana untuk mengambil sebuah cincin, meskipun cincin itu cincin kerajaan?" Kitumenggung benar-benar menjadi bingung meskipun Pangeran Benowo masih mengendalikan diri sepenuhnya. Namun pangeran yang masih muda itu akan dapat bertindak lebih keras lagi sesuai dengan kemudaannya. Sementara itu Kyai Waskita pun berkata, "Maafkan aku Kitumenggung, jika aku mengatakan yang sebenarnya itu sama sekali bukan karena aku mengada-ada, tapi syarat itu kami lihat dengan jelas. Maksudku Pangeran Benowo melihatnya dan aku juga melihatnya. Aku tidak tahu apakah ada orang lain yang juga melihatnya, sehingga mereka pun akan datang kemari untuk berusaha merebutnya dari tangan Kitumenggung." Kitumenggung justru berdiri seperti patung, jantungnya bergejolak dalam dadanya. Dalam pada itu dengan ujung tongkat bambunya, Kyai Waskita itu menyentuh perut Paksi sambil bertanya, "Hei anak muda, katakan sesuatu tentang cincin itu. Apakah cincin itu ada padamu sehingga Kitumenggung tidak tahu menahu?" Paksi mengangus sejenak, namun kemudian Paksi pun menjawab, "Aku tidak tahu yang Kyai Waskita maksudkan. Jika di sini dipersoalkan sebentuk cincin, maka aku sama sekali tidak tahu cincin apakah yang sedang dipersoalkan itu." Tapi Kyai Waskita tertawa, katanya, "Kau tidak dapat menyembunyikan kegelisahanmu. Nah, katakan di mana cincin itu?" Wajah Paksi menjadi tegang. Dengan tegas Paksi menjawab pula, "Aku tidak tahu." "Kau membuat Pangeran Benowo marah," berkata Kyai Waskita. Paksi tidak menjawab. Ketika ia memandang Pangeran Benowo, maka dilihatnya Pangeran Benowo itu tersenyum. Katanya, "Anak muda, jika kau mengetahui di mana cincin itu disimpan, tolong katakan kepadaku. Kau akan mendapat ganjaran yang memadai dengan keterangan itu, karena cincin kerajaan itu akan segera kembali ke bangsa pusaka." Paksi menggelengkan kepalanya, katanya, "Hamba tidak mengetahui, Pangeran." Pangeran Benowo tertawa. Ia pun melangkah mendekati Paksi. Dia matinya pakaian Paksi yang kusut itu. Bahkan kemudian Pangeran Benowo melangkah mengitarinya. "Pakaianmu aneh, anak muda. Hei, apakah kau benar-benar Kitumenggung seperti juga anak muda yang satu itu?" Paksi mengangguk. "Kenapa kau memakai pakaian seperti ini?" Paksi tidak segera dapat menjawab, tetapi tanpa disengaja ia memandang sepengadek pakaian yang sudah disediakan oleh ibunya. "Anak muda," berkata Pangeran Benowo,
Kau masih mempunyai waktu untuk mengatakan di manakah cincin itu. Tetapi Paksi sama sekali tidak menjawab. Dalam kediaman itu, ruangan dalam rumah Ki Tumenggung itu terasa dicekam oleh ketegangan. Pangeran Benowo yang kemudian berdiri di hadapan Paksi pun mulai bersikap lebih keras, katanya. Jangan menghambat tugasku, anak muda. Pada saat matahari terbit nanti, aku harus menghadap ayahanda dan menyerahkan cincin itu. Pangeran, berkata Paksi kemudian, hamba tidak tahu menahu yang pangeran maksudkan. Sekali lagi aku bertanya, Pangeran Benowo itu mulai membentak. Di mana cincin itu? Aku dapat mempergunakan kuasaku atas nama ayahanda untuk memaksamu berbicara. Sementara itu Kiai Waskito pun berkata, katakan anak muda, katakan agar kau terlepas dari kemarahan Pangeran Benowo. Tetapi Paksi sama sekali tidak menjawab. Sebenarnya lah Paksi memang menjadi bingung apa yang harus dikatakannya. Sebelumnya Wijang dan Kiai Martobriwo tidak mengatakan bahwa ia akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Paksi terkejut ketika ia mendengar Pangeran Benowo itu berkata bahwa semuanya ke halaman. Pangeran, saut Ki Tumenggung, apa maksud pangeran? Pangeran Benowo yang mengulangi perintahnya bahwa semuanya ke halaman. Beberapa orang pengawal Pangeran Benowo pun segera bergerak. Mereka pun segera membawa Ki Tumenggung, Paksi dan adik laki-laki Paksi. Namun dalam pada itu ia mendengar Ki Martobriwo berbisik, kau harus tetap ingkar, Paksi. Paksi mengerutkan dahinya, namun dengan demikian ia tahu apa yang harus dilakukannya. Sejenak kemudian mereka telah berdiri di halaman. Paksi didorong berdiri di tengah-tengah. Pangeran Benowo yang berdiri di hadapannya itu pun bertanya sambil bertolak pinggang, siapa namamu, anak muda? Nama hamba Paksi, Pangeran, jawab Paksi. Nah, Paksi, katakan di mana cincin itu sekarang? Menurut Kiai Waskito, menilik sikapmu dan tentu saja dari penglihatan yang lebih dalam, dari sekedar melihat sikap dan wujud lahiriah, kau tahu di mana cincin itu sekarang? Ampun pangeran, hamba benar-benar tidak tahu apakah yang pangeran maksudkan dengan cincin kerajaan itu. Wajah Pangeran Benowo menjadi tegang, suaranya menjadi semakin keras. Katakan, Paksi, selagi kau masih mempunyai kesempatan. Ampun pangeran, apa yang mesti hamba katakan? Nampaknya kemarahan Pangeran Benowo tidak tertahankan lagi. Tiba-tiba ia berkata kepada salah seorang pengawalnya, berikan cambuk itu. Paksi benar-benar menjadi tegang. Demikian pula Ki Tumenggung dan adik-adik laki Paksi itu. Kau mau mengatakan di mana cincin itu atau tidak, Paksi? Ampun pangeran, hamba benar-benar tidak tahu. Tiba-tiba cambuk yang berjuntai panjang itu meledak. Paksi terkejut sehingga ia bergeser selangkah surut. Ki Tumenggung pun benar-benar menjadi cemas, bukan karena Paksi yang akan disakiti, tetapi yang dicemaskan adalah bahwa Paksi akan terpaksa mengatakan bahwa cincin itu telah diberikan kepadanya. Paksi, bentak Pangeran Benowo. Aku tidak terbiasa melakukan dengan cara ini, tetapi kali ini aku terpaksa melakukannya. Jika kau tetap tidak mau menunjukkan cincin itu. Paksi sama sekali tidak menjawab. Pangeran Benowo pun kemudian melangkah maju, sementara Kiai Waskito telah mendekatinya sambil berkata, anak muda, bukankah lebih baik jika kau tidak disakiti? Katakan di mana cincin itu. Paksi termangu-mangu sejenak, namun telinga Paksi pun kemudian mendengar perlahan-lahan sekali, rapatkan kakimu. Paksi tidak tahu apa maksud Ki Martobriwo, tetapi Paksi pun kemudian berdiri tegak dengan kedua kakinya yang merapat. Kiai Waskito, berkata Pangeran Benowo, menyingkirlah, biarlah aku memaksa anak itu bicara dengan caraku. Ki Martobriwo yang disebut Kiai Waskito itu pun kemudian bergeser menjauhi Paksi sambil berkata, jangan biarkan tubuhmu sakit, ya. Tetapi Paksi tetap berdiri. Pangeran Benowo lah yang kemudian mendekati Paksi. Tiba-tiba saja cambuknya terangkat dan terayun deras sekali menyambar kaki Paksi.
Satu ledakan yang keras kemudian terdengar. Adik Paksi memejamkan matanya. Ia tidak mau melihat kaki kakaknya itu dikoyak oleh juntai cambuk yang panjang itu. Paksi sendiri mengatupkan giginya rapat-rapat serta meningkatkan daya tahan tubuhnya. Namun ternyata Paksi sendiri merasa heran bahwa lecutan cambuk itu tidak terasa terlalu sakit di kakinya. Ujung cambuk itu rasa-rasanya hanya melingkari kakinya saja tanpa melukainya. Dalam pada itu Pangeran Benowo pun membentak lagi, "Nah, apakah kau masih tetap tidak mau mengatakannya?" Paksi benar-benar berdiri tegak seperti patung. Ia sama sekali tidak bergerak, tetapi juga tidak berbicara. Sekali lagi cambuk itu meledak. Juntainya melingkar di arah paha Paksi. Tetapi seperti yang pertama, lecutan cambuk itu tidak terasa terlalu sakit. Namun demikian, orang-orang yang menyaksikan lecutan-lecutan cambuk itu, kulitnya merasa meremang. Adik laki-laki Paksi bukan saja memejamkan matanya, tetapi ia bergeser dan berpaling, sementara Ki Tumenggung menjadi semakin tegang. Jika Paksi tidak tahan lagi, maka ia tentu akan berbicara tentang cincin yang sudah diserahkan kepadanya itu. Dalam pada itu ketika Pangeran Benowo siap untuk mengayunkan cambuknya lagi, tiba-tiba ibunya berlari menghambur lewat pintu peringgitan, menuruni tangga pendopo, langsung memeluk anaknya. Sambil menangis Ibu Paksi pun berkata, "Ampun Pangeran, jangan sakiti anakku. Jika anakku salah dan harus dihukum, hukum saja hamba Pangeran." "Anakmu bersalah," berkata Pangeran Benowo. "Anakku tidak tahu apa-apa Pangeran." "Minggirlah Nyi Tumenggung." "Tidak, aku tidak akan pergi. Biarlah aku yang mengalaminya. Biarlah aku dicambuk bahkan sampai mati sekalipun, tetapi jangan anakku." Pangeran Benowo berdiri termangu-mangu, dipandanginya Nyi Tumenggung yang menangis itu dengan tajamnya. Sementara itu Paksi merasakan betapa hangatnya ia berada dalam pelukan ibunya. Tahun lebih ia mengembara, seakan-akan terlempar dari keluarganya. Seakan-akan Paksi itu tidak lebih dari kleyang kabur kanginan. Seperti daun kering yang diterbangkan angin, terbayang kembali peristiwa yang menimpa Wicitro. Ibunya juga memeluk Wicitro seperti ibunya Ibu Wicitro itu juga bersedia menggantikan hukuman anaknya seperti ibunya.